Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pastikan Bapak Ibu memasuki rumah ibadah ini sudah cuci tangan, memakai masker, dan tempat duduknya ini jaga jarak. Dan perlu diketahui Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa untuk minggu ini kita masih dalam bulan keluarga. Untuk pelayan firman pada pagi hari ini yaitu Bapak Pendeta Muryo Jayadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan hati yang gembira. Kita akan memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 293. Kita pujikan bait yang pertama. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita menghampiri kuasa Tuhan dalam peribadatan pagi ini. Mari kita juga berkenan untuk menghayati kehadiran Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Sumber kekuatan dan pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang selalu memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema ibadah yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 24 ayatnya yang ke-35 sampai 36. Kejadian 24 ayatnya yang ke-35 sampai 36 menyatakan demikian. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai, dan Sarah,
istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Ya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Abraham mengimani bahwa Tuhan akan menyertai utusan Abraham berjumpa dengan perempuan yang nantinya akan menjadi pasangan bagi Ishak anaknya. Dan Abraham tetap memegang janji Tuhan, Bapak Ibu. Hanya orang yang memiliki niatan penuh, yang memiliki percaya penuh kepada Tuhan saja yang akan merasakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kehidupannya. Sekalipun berat tantangan dan pergumulan, kita tidak sendiri. Karena karya Tuhan senantiasa menyertai kita seperti halnya yang telah dialami oleh Abraham. Maka dari itu Bapak Ibu, janganlah kita sendirian menempuh jalan kehidupan ini. Beban kita akan terasa ringan ketika kita bersama Tuhan. Hai jangan sendirian, Kidung Jemaat nomor 352, kita pujikan baitnya yang pertama saja. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita bersama-sama boleh menghayati atas hidup kita ini, beban berat seringkali kita alami dan kita jumpai. Seringkali kita juga merasakan bahwa kita berada dalam suasana yang tidak nyaman. Seringkali pula kita terjatuh di dalam dosa. Marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segala dosa dan salah, dan mari kita juga mohon pengampunan kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, sumber kekuatan dan kehidupan kami, bersama-sama datang kepadamu yang Maha Kudus, dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah berkarya dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat menikmati hidup pemberian Tuhan. Ketika kami menjalani hidup, seringkali kami terjatuh di dalam dosa. Saat membangun kehidupan di tengah-tengah keluarga kami, di mana kami kurang mampu untuk mengasihi kepada suami, istri, anak, orang tua, bahkan kepada orang-orang yang dekat di antara kami, seringkali kami menyakiti hati mereka. Itulah keberadaan diri kami, ya Tuhan, dalam menjalankan hidup ini. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini, kami mengakui, kami menyesali atas segala dosa salah yang sudah kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih, ya Tuhan, Engkau akan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang dengan tulus hati mau mengakui dan menyesali segala dosa dan salahnya. Kami serahkan doa pengakuan dan penyesalan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah Maha Baik, Ia senantiasa menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang dengan tulus hati mau mengakui dosa dan salahnya. Kesaksian firman Tuhan melalui Mazmur 32, ayat 1 dan ayat 2 yang merupakan berita anugerah, demikian disaksikan. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Mazmur 32, ayat 1 dan 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengan sukacita kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 430, mari kita nyanyikan bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyerahkan diri kita pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan, hingga firman yang akan kita baca dan kita renungkan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk membersamai kami, memberkati kami, hingga firman yang akan kami terima bersama ini boleh menjadikan kekuatan bagi hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan Bapak Pendeta Muryo Jayadi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus, Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat, hingga apapun yang disampaikan, ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius 11. Injil Matius 11,
Kita akan baca ayat 25 sampai 30 yang demikian. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adalah berbahagia bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Salam sehat sentosa dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya berbahagia jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini bisa beribadah dengan penuh sukacita seraya kita menghayati satu tema dalam bulan keluarga saat ini adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang baru menyadari bahwa betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ketika hidupnya mengalami keadaan terjepit, ketika menemui jalan buntu dalam menghadapi persoalan yang pelik dalam rumah tangga, ketika menghadapi krisis keuangan sedang menimpa dalam rumah tangganya, ketika anggota keluarga sedang mengalami sakit keras, anaknya masuk rumah sakit, ibunya masuk rumah sakit, ayahnya masuk rumah sakit. Dalam kondisi seperti itu orang akan semakin menyadari dan mengharapkan dan menganggap betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam keluarga. Ingatlah bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah kehadiran Tuhan. Biarkanlah kita bersama-sama boleh merasakan atas kehadiran Tuhan, bukan hanya saat kita beribadah, bukan hanya saat kita berdoa, bukan pada saat kita berada dalam pujian menghayati kehadiran Tuhan, tetapi kehadiran Tuhan pun juga bisa kita rasakan dalam hidup keseharian kita bersama-sama dengan keluarga. Ketika kondisi seperti itu, rasa-rasanya beban hidup ini tidak akan mampu untuk menyelesaikan
beban hidup kita ini semakin berat dan kita mau kemana? Kecuali kita lari kepada Tuhan. Ada seorang pria yang sedang mengemudikan truk di jalan desa. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang membawa beban berat yang dibawa oleh seorang wanita setengah baya. Pria supir tersebut menepi dan mendekati seorang perempuan yang sedang membawa beban berat. Lalu menawarkan, "Ibu, mari naik truk supaya ibu tidak merasa berat yang sedang ibu bawa." Wanita yang separuh baya tersebut menyambut baik tawaran dari seorang laki-laki sang supir tersebut. Disampaikan terima kasih dan kemudian seorang wanita parubaya ini langsung naik ke truk bagian belakang. Ketika seorang perempuan parubaya ini naik di atas truk, pria itu menyadari ada sesuatu yang ganjil pada diri seorang perempuan tersebut. Bahwa seorang perempuan itu masih berada di atas truk tetapi masih menggendong barangnya yang berat tersebut meskipun sudah duduk dan sudah berada di atas kendaraan truk. Dengan heran, sang supir itu berkata, "Bu, letakkan saja barang yang ibu bawa itu. Kuat-kuat truk ini membawa beban yang sedang ibu bawa itu. Percayalah tidak kuat, pasti truk ini akan kuat membawa beban yang sedang ibu bawa." Ya Bapak, Ibu dan Saudara, ilustrasi ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau datang kepadanya, sesungguhnya beban hidup itu akan bisa menjadi ringan. Sesungguhnya beban persoalan hidup yang sedang ada baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, itu akan bisa menjadi ringan. Sebagaimana janjinya, "Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, akan memberikan kelegaan kepadamu." Begitu kesaksian Matius 11 ayat 28. Namun Bapak Ibu, dalam kenyataannya kita seringkali walaupun kita sudah datang kepada Yesus, seakan-akan kita ini sudah dientengkan, kita ini sudah dilegakan, namun seringkali kita masih merasa beban itu terus-menerus kita bawa. Seharusnya ketika kita datang kepada Tuhan, beban itu kita tanggalkan dan beban itu kita tinggalkan dan kita berserah kepada Tuhan, maka beban itu akan bisa menjadi ringan. Kita menyerahkan beban kita dengan membawa kepada Tuhan dalam doa. Banyak kesaksian firman Tuhan yang mengingatkan dan mengingatkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Ialah yang akan memelihara kamu. Karena Dia memelihara kita, kita dapat berserah dan kita merasa tenang sambil terus belajar untuk mempercayainya. Daripada terus-menerus kita membawa beban berat, kita terus rasakan, kita terus memikirkan, tidak pernah kita lepaskan dan tidak pernah kita berikan kepada Tuhan. Inilah Tuhan beban berat kami. Seringkali kita menyimpan, bahkan seringkali kita merasakan beban itu terus-menerus ada. Marilah kita bersama-sama boleh menyerahkan semua beban itu kepada Tuhan dan mengizinkan Dia untuk menanggungnya bagi kita. Dengan cara yang bagaimana agar beban itu bisa sirna, beban itu bisa lega dalam hidup ini? Doa adalah sarana untuk memindahkan beban dari bau kita kepada bau Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, dalam bulan keluarga tahun ini, mari bersama-sama kita merefleksikan kehidupan persekutuan keluarga kita dalam jemaat kita masing-masing,
Mari kita juga merefleksikan kehidupan keluarga kita dalam masyarakat. Bahkan mari kita merefleksikan keluarga kita dalam rumah tangga kita. Apa kita sudah menjadi orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan? Persoalan hidup rumah tangga kita tidak akan pernah habis. Justru dengan banyaknya persoalan hidup yang muncul dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, disitulah kita diingatkan bahwa janji Tuhan kepada kita bagi setiap orang yang datang kepadanya akan diberikan kelegaan. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Janji Tuhan adalah pasti. Kalau kita mau datang kepadanya, Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Hendaklah kita juga tetap setia, menjaga dalam persekutuan yang utuh dan kokoh. Jangan sampai kita menjadi orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Allah, yang artinya kita percaya firman Tuhan, kita mengerti firman Allah, kita hafal tentang firman Allah, tetapi tidak pernah diberlakukan sama sekali dalam hidup kita sehari-hari. Semua yang kita lakukan menjalani kehendak dan firman Allah adalah bukan untuk memuaskan pribadi kita, bukan untuk memuaskan diri kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan memberitakan Injil Tuhan dalam bentuk yang nyata lewat karya-karya dan pelayanan kita yang diberikan Tuhan kepada kita, setiap talenta yang ada pada diri kita, kita manfaatkan, kita gunakan untuk sarana menyampaikan karya dan kebenaran firman Allah. Memang kita sadar bahwa dalam keluarga perbedaan itu wajar, tetapi yang membuat kita tidak wajar adalah ketika kita mengatakan dan ketika kita menghayati dalam kehidupan berkeluarga adalah keluarga yang menjadi persoalan adalah apabila yang kita jalankan itu berbeda dengan apa yang kita sepakati. Apa yang kita jalankan berbeda apa yang diajarkan oleh Tuhan. Berbeda dalam keluarga adalah hal yang wajar. Tetapi hal yang menjadi tidak terlalu wajar apabila berbeda dengan menjalankan hidup di tengah-tengah rumah tangga kita bertentangan bahkan bertolak belakang atas firman Allah. Keluarga yang setia kepada firman Tuhan adalah keluarga yang memulainya dengan setia terhadap pasangan hidupnya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Anak-anak yang setia dan taat kepada firman Tuhan Allah adalah yang mampu menghidupkan firman itu secara nyata dalam perilaku kehidupan sehari-harinya, baik dalam rumah tangganya maupun ketika berada di luar. Itulah anak yang setia. Tidak hanya baik ketika berada di rumah, tetapi di luar dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sudah menjadi anak yang baik, sudah menjadi orang tua yang bijak, sudah menjadi pasangan hidup yang setia, bertolak dari firman Allah? Apa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi apa yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk memuliakan namanya. Ketika kita berlaku sedemikian itu, maka sesungguhnya beban hidup yang sedang kita alami dan kita jalani akan semakin menjadi ringan. Tuhan sudah memberikan janji yang manis kepada kita, sekalipun hidup keluarga kita berada dalam lembah yang dipenuhi dengan awan yang menggelantung di atas kita. Pasti nanti langit itu akan cerah. Karena itu jangan sampai melupakan janji Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan membimbing, Dia juga akan menolong. Yakinlah akan janji Tuhan itu. Selamat hidup berdampingan dalam keluarga,
dan selamat membangun kesetiaan kita kepada firman Allah dan bersama-sama ikut dalam karya Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga agar keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama menghayati atas janji Tuhan yang manis melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165. Mari kita pujikan bait 1 dan bait kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama umat kepunyaan Tuhan, kita akan memperbarui iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, Saudara diundang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan dengan landasan firman yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berdasarkan sabda tersebut, marilah kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337. Kita nyanyikan bait pertama dan 3. Persembahan yang sudah kita kumpulkan, mari kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Di akhir doa syafaat bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah hadir menuntun kami dalam ibadah saat ini. Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu yang telah membawa kami untuk ingat akan janji manis-Mu, akan janji baik-Mu kepada kami. Ketika kami menjalani hidup ini penuh dengan beban berat, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masyarakat. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini, kami semakin Engkau kuatkan dan Engkau mampukan untuk melepaskan dari segala beban berat, dan kami memperoleh kelegaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan gereja-Mu di tengah-tengah dunia,
yang telah Tuhan pilih untuk menyatakan kemurahan kebaikan-Mu melalui anggota majelis jemaat yang telah Tuhan pilih untuk melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, dan berkati pula dalam usaha serta pekerjaannya. Demikian pula dalam menjalankan kebersamaan melalui gereja-Mu, kiranya Bapa menguatkan dan memampukan kami agar dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan lancar. Setiap warga jemaat-Mu yang ikut ambil bagian membangun persekutuan, kami menyerahkan kepadamu bagi mereka yang bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta, yang berwirausaha, petani, buruh, TNI, Polri, yang sudah purna dalam tugasnya. Kiranya Bapa selalu melindungi dan menyertai dalam pekerjaan mereka, agar dalam mengais rezeki di tempat mereka berada, Tuhan akan hadir, menuntun dan menguatkan mereka. Bagi warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah rumah tangga mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, kiranya Bapa selalu hadir menyapa mereka, memberikan kelegaan bagi mereka yang sedang berbeban berat. Bagi saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, anaknya, ibunya, bapaknya, karena penyakit yang sedang melanda kehidupan rumah tangga mereka, Bapa, Engkau senantiasa memberikan berkat pertolongan kesembuhan melalui perawatan, pengobatan yang disediakan. Jadikanlah sarana bagi mereka untuk mendapatkan anugerah kesembuhan dari Tuhan. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan karena COVID-19, kiranya Bapa menguatkan mereka, memberikan perlindungan agar di tengah-tengah upaya yang sedang dijalani dapat memperoleh keberhasilan karena Engkau berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jikalau karya-Mu sungguh nyata di tengah-tengah hidup kami. Dalam minggu-minggu ini tentu Engkau telah memberikan anugerah, umur panjang kepada saudara kami yang berulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia, mereka semakin dapat giat untuk menghayati atas karunia Tuhan. Demikian pula bagi saudara kami yang berulang tahun perkawinan, kiranya rumah tangga mereka Engkau berkati, agar rumah tangga mereka dapat Engkau pakai sebagai sarana untuk menyatakan karya dan pekerjaan-Mu boleh terlaksana di tengah-tengah rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan gereja-Mu dalam pelayanannya, mulai dari anak-anak, para wanita, pemuda, para lansia. Kiranya Bapa selalu memberikan berkat perlindungan kepada kami. Demikian pula memasuki dalam era new normal, dalam membangun peribadatan yang akan segera kami mulai bersama-sama. Kami mohon Tuhan menyertai. Demikian pula upaya yang sedang dilakukan oleh gugus tugas jemaat yang mulai saat ini telah mempersiapkan diri. Kiranya berkat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Negara bangsa kami Indonesia yang selalu membawa kami untuk menuju pada keadilan dan kemakmuran melalui perjuangan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami. Kami mohon Tuhan memberikan perlindungan, berkat kekuatan dan hikmat, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, sampai kepada pemerintahan di daerah. Kiranya berkat kuasa Tuhan hadir nyata hingga dapat membawa kehidupan kami ini menjadi lebih baik. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Hari ini kami mengumpulkan persembahan, kami serahkan kepadamu, kuduskan setiap persembahan yang sudah kami himpun, agar persembahan ini berguna bagi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk dapat mengelola dengan benar. Ajarkan kepada kami untuk dapat menggunakan dengan penuh tanggung jawab, agar semua itu dapat kami pertanggungjawabkan secara jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarkanlah Engkau pun senantiasa memberikan berkat kepada setiap saudara-saudara kami yang telah dengan rela hati memberikan persembahan kepada Engkau. Kami juga akan menyerahkan kepadamu setiap rencana-rencana kami, baik bersama-sama dalam gereja, dalam keluarga maupun pribadi. Biarkanlah rencana Tuhan boleh memberkati, agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar.
Setelah kami bersama-sama beribadah, kami nanti akan melakukan aktivitas masing-masing. Penyertaan dan tuntunan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Demikian Bapa, seru doa dan ucapan syukur kami, semuanya itu kami pinta dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan kita, bekerjalah dengan setia. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, penyertaan dan perlindungan Tuhan tidak pernah berhenti. Kidung Jemaat 451 dinyanyikan bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, dan masing-masing saudara terima berkat Tuhan. Anugerah, damai, dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus yang melampaui segala akal, dalam persekutuan Roh Kudus,
sumber hikmat, kekuatan, dan berkat, senantiasa memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih, demikian ibadah kita pada minggu hari ini. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan telah menyertai di dalam kami membangun ibadah pada pagi hari ini. Dan selamat untuk merefleksikan diri bersama keluarga, selamat menghayati bersama keluarga firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarpun di dalam hidup, di dalam keluarga kita banyak beban, namun kita tetap setia kepadanya. Bapak Ibu, apabila panjenengan untuk meninggalkan rumah ibadah ini, mohon jangan sampai berdesak-desakan. Tolong untuk antri melewati pintu sehingga kita bisa jaga jarak. Akhirnya selamat hari Minggu, sugeng kundur, Tuhan memberkati kita semua. Amin.